Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini, alhamdulillah hari ini tuh emak sudah menerima gaji dari pak suami. Alhamdulillah. Jadi emak hari ini bisa ngeposin keuangan sesuai dengan budgeting yang sudah emak buat sebelumnya. Nah, sesuai janji emak kemarin, emak mau jelasin bagaimana cara emak untuk mengelola dana simpanan atau dana cadangan, yaitu uang lemburan pak suami. Ya, uang lemburan itu kan nggak pasti ya bun ya, jadi enggak emak ikutin budgeting. Jadi budgeting di sini emak tuh hanya menggunakan gaji pokok pak suami, yaitu 4.400.000. Nah, sedangkan untuk gaji lemburannya emak sendirikan atau emak buat untuk dana cadangan. Nah, dana cadangan itu emak pakai buat apa? Nah, di sini akan emak jelaskan nantinya ya. Nah, ini gaji pokok Pak suami Rp4.400.000 dan alhamdulillah bulan ini bulan Januari Pak suami itu menerima gaji Rp5 juta. Nah, dari uang Rp5 juta ini apabila sudah emak pos-poskan 4.400.000, artinya dana cadangannya itu adalah Rp600.000. Alhamdulillah, jadi lumayan ya bun ya. Dari dana cadangan itu emak tabungin lagi atau emak sinking fund supaya lebih bermanfaat lagi nantinya. Nah, ini pertama-tama emak mau pos-posin dulu sesuai dengan budgeting kemarin ya. Jadi bayar-bayar semuanya di sini emak pilah-pilahin, emak beda-bedain mana yang kewajiban. Lalu kewajiban itu apa aja, kayak cicilan, lalu listrik, wifi, PDAM, SPP kakak tantri, dan juga lingkungan. Nah, di situ emak beri keterangan juga. Jadi pas nanti mau bayar itu tinggal diambil aja sesuai dengan judulnya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kewajiban, lanjut untuk pos-posin untuk kebutuhan. Nah, kebutuhan ini yang pertama adalah untuk beras sebesar Rp200.000. Selanjutnya untuk belanja bulanan yaitu sebesar Rp350.000. Nah, yang untuk kebutuhan ini yaitu untuk beras 200.000 dan juga untuk belanja bulanan 350.000 itu yang nantinya akan emak belanjakan. Jadi totalnya adalah 550.000 itu nanti untuk beli beras dan juga untuk beli kebutuhan selama sebulannya, kebutuhan-kebutuhan bulanan seperti itu. Kayak minyak goreng, sabun, sampo, dan lain-lain. Nah, di situ juga mak menyesuaikan kalau masih ada stok yang nggak usah beli. Jadi membeli yang seperlunya aja karena kebutuhan kan banyak yang dibeli ya. Kalau memang masih ada, ya udah beli yang lain. Kesempatan untuk membelikan yang lain seperti itu. Jadi kalau sudah begini, kalau sudah dipos-posin sesuai dengan keterangan, sesuai dengan arahnya masing-masing, insya Allah ya, jadi tinggal menjalaninya. Nah, di sini tuh emak nanti akan menjelaskan bagaimana cara emak untuk menyisihkan uang lemburan suami, bagaimana cara emak untuk memanfaatkannya supaya uang lemburan itu menjadi sesuatu. Untuk belanja bulanan yang biasanya emak satu bulannya itu 600.000, alhamdulillah emak naikkan menjadi Rp700.000 sebulannya atau 175.000 seminggunya. Jadi supaya menyesuaikan karena banyak banget barang-barang atau kebutuhan sayuran lauk pauk itu yang pada naik. Jadi harus menyesuaikan juga. Jadi insya Allah kalau nanti bisa lebih gitu, emak akan alokasikan untuk buah-buahan ya karena perlu juga kan buah-buahan seperti itu. Jadi insya Allah ya nanti seperti itu. Dan kita bisa-bisa aja ya kayak budgeting itu disesuaikan aja dengan kondisi kita. Kalau kondisi kita lagi seumpama nih lagi sakit-sakitan ya,
anak, suami pada sakit-sakitan. Berarti ada budget yang harus ditekan seperti itu ya. Nggak apa-apa. Jadi kita seumpama udah budgeting tanggal 1, tanggal 10 tuh pada sakit. Ya udah untuk bayar obat. Nah, setelah itu kita budgeting ulang, lalu kita tekan nih apa yang ditekan, kayak mungkin belanja atau belanja mingguannya seperti itu untuk menyeimbangkan lagi ya. Seperti itu juga nggak apa-apa ya Bun ya. Itu dinamakan evaluasi. Jadi kita boleh-boleh aja untuk budgeting dadakan di tengah bulan karena banyak pengeluaran. Jadi kita harus cerdas aja gitu loh dalam mengelola keuangan. Nggak harus sama kayak buku. Jadi namanya kita hidup ya nggak ada yang tahu. Tapi kita berusaha untuk supaya keuangan itu tetap aman, tetap bisa nabung, tetap masa depan, tetap bisa terkendali. Jadi buat bunda-bunda nih yang suka di tengah bulan suka ada pengeluaran dadakan atau dana daruratnya sudah habis, lalu ada musibah ya, namanya kita nggak tahu ya. Kita bisa mengubah budgeting kita, kita budgeting ulang untuk 2 minggu ke depan supaya uang tetap aman. Itu juga nggak apa-apa ya Bun ya. Jadi kita bisa adaptasi, bisa tetap bertahan sampai gajian lagi seperti itu. Tanpa harus hutang, tanpa harus mengambil tabungan. Itu boleh-boleh aja dilakukan supaya keuangan tetap aman. Nah, itu sedikit tips ya apabila banyak pengeluaran dadakan. Nah, ini dia uang lemburan suami sebesar Rp600.000. Masih ada sisa ya, alhamdulillah. Jadi yang gaji pokok sudah emak budgeting di dompet pintar. Lanjut emak akan membuat dana cadangan ya untuk mengelola gaji lemburan Pak suami. Nah, sebenarnya gaji lemburan Pak suami itu emak gunakan buat apa aja sih? Yang pertama, emak bikin untuk membayar STNK mobil. Nah, untuk mengisinya ini yang namanya uang lemburan kan tidak pasti ya. Jadi dapatnya kadang 200, kadang 300, kadang 400, kadang 500. Jadi emak juga ngisinya enggak ada target. Yang jelas ketika waktu mau membayar kita harus segera bisa menutupinya seperti itu pakai dana cadangan itu. Contohnya di bulan ini emak uang lemburannya 600.000. Jadi untuk bayar STNK mobil emak sisihkan 200.000. Nah, selanjutnya emak sisihkan untuk bayar STNK motor sebesar Rp50.000. Jadi emak sisihkan lagi sinking fund untuk bayar STNK motor emak. Nah, karena motor emak ada 2, yang satu motor untuk kerja Pak suami, jadi emak sisihkan 2 sinking fund untuk bayar STNK. Yang masing-masing ini Rp50.000 ya, karena kalau bayar motor itu ya kurang lebih 300 ribuan. Jadi nanti masih ada sisa kalau kita menyisihkan 1 bulan Rp50.000. Nah, jadi seperti itu ya Bun ya, emak menyisihkan dana cadangan itu tidak ditarget karena dapatnya juga tidak pasti. Jadi kadang dapat sekian, kadang dapat sekian seperti itu. Tapi intinya emak sisihkan, tetap ya emak sisihkan. Kayak untuk bayar-bayar STNK, untuk kurban, ya apalagi kalau kurban. Jadi kayak seumpama nih contoh emak menyisihkan untuk kurban 1 bulannya 200.000. Nah, apabila 1 tahun kan bisa dapat 2.400.000. Nah, kalau seumpama emak beli kambingnya dengan harga 2 juta berarti masih ada sisa Rp400.000 dan itu bisa untuk menutupi kekurangan sinking fund yang lain seperti itu ya. Jadi kayak gitu cara emak, nggak ditarget. Intinya emak sisihkan untuk kebutuhan-kebutuhan tahunan yang pasti yang sering dikeluarkan. Nah, alhamdulillah uang lemburan Pak suami jadinya bisa bermanfaat. Nah, ini satu lagi emak mau bikin sinking fund untuk membeli kamera bagus. Ya karena emak sendiri tuh butuh untuk membuat konten. Jadi emak butuh HP yang kameranya itu bagus.
Tapi, emak mencoba untuk nabung dulu, untuk sinking fund dulu, nanti terkumpulnya berapa dan itu barulah nanti dibelikan. Jadi nggak ada target mau beli HP apa gitu, nggak ada. Yang penting emak nabung aja dulu. Demikian vlog emak kali ini, mudah-mudahan menginspirasi dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.